Kami, bangsa Indonesia. Kisah Republik Indonesia puluhan tahun silam, sebuah kabinet darurat telah terbentuk di Republik Indonesia. Inilah masa kelabu dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Meski kedaulatan bangsa ini telah diakui dunia pada tahun 1945, perjuangan bangsa Indonesia tidak berhenti setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Justru, masa awal kemerdekaan dipenuhi oleh tantangan besar, baik di bidang politik, militer, maupun diplomasi. Belanda yang belum rela melepas Indonesia berusaha kembali menguasai wilayah Nusantara melalui agresi militer. Sementara bangsa Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diperoleh. Gejolak pasca kemerdekaan setelah diproklamasi, Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah perlawanan terhadap upaya Belanda yang ingin kembali menegakkan kekuasaannya melalui agresi militer pertama pada tahun 1947 dan agresi militer kedua pada tahun 1948. Dalam serangan tersebut, Belanda berhasil menguasai beberapa daerah penting, termasuk Yogyakarta yang saat itu merupakan ibu kota Indonesia. Benteng kedaulatan ketika Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 19 Desember 1948 dan para pemimpin negara termasuk Soekarno-Hatta dan beberapa tokoh lainnya ditangkap. Kondisi Indonesia berada dalam keadaan kritis, namun semangat perjuangan tidak padam. Syafruddin Prawiranegara mengambil inisiatif dengan membentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI pada 22 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. PDRI berperan sebagai pemerintahan darurat yang memastikan bahwa Indonesia tetap eksis sebagai negara yang berdaulat. Masa awal kemerdekaan Indonesia merupakan periode yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan besar untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman kekuatan asing, terutama Belanda yang ingin kembali menjajah. Meskipun secara de facto Indonesia telah merdeka, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan berupaya merebut kembali kendali atas wilayah Nusantara melalui berbagai cara, termasuk tekanan diplomatik dan kekuatan militer. Puncak ketegangan terjadi ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada 19 Desember tahun 1948. Serangan ini menargetkan ibu kota Republik Indonesia saat itu, yaitu Yogyakarta. Dalam waktu singkat, pasukan Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap sejumlah pemimpin penting Republik, termasuk Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, serta beberapa tokoh pemerintah lainnya. Kejadian ini menimbulkan kekhawatiran akan runtuhnya pemerintahan Republik Indonesia, karena pusat pemerintahan lumpuh dan negara berada dalam situasi darurat. Situasi ini memaksa para pemimpin di Sumatera Barat untuk bertindak cepat, membentuk PDRI untuk memastikan keberlanjutan pemerintahan Indonesia. Ini adalah bukti bahwa bangsa kita tidak mudah ditaklukkan meski berada dalam situasi terjepit. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia dan implikasinya. Pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia bukan hanya tentang bertahan dari penjajahan, tetapi juga tentang menjaga legitimasi pemerintahan Indonesia di mata dunia. Tanpa Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Indonesia mungkin dianggap sebagai negara yang gagal mempertahankan kemerdekaannya. Ya, pada masa itu PDRI dibentuk itu menurut saya adalah salah satu bentuk daripada berjalannya pemerintahan Indonesia dengan baik, karena pada masa itu kan presidennya ditawan, tapi dengan adanya PDRI ini kita tetap bertahan dalam pemerintahan dan juga fungsi-fungsinya berjalan dengan baik, dan ini juga memperkuat kekuatan kita dalam perundingan internasional dan tetap mempertahankan kita dalam hak-hak internasional sehingga kita tetap memiliki kemerdekaan. Dan juga inilah yang menjadi alasan Belanda pada masa itu untuk kembali lagi ke meja perundingan internasional. Ya, menurut saya pada masa itu seperti itu. Gerakan gerilya PDRI merupakan upaya krusial, tidak hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup, melainkan juga untuk mengamankan eksistensi Republik Indonesia.
Mereka berpindah basis secara cermat, memanfaatkan kondisi geografis dan pengetahuan lokal untuk menghindari penangkapan oleh Belanda. Komunikasi dengan pejuang di wilayah lain dilakukan melalui jalur-jalur tersembunyi dan kode rahasia untuk menjaga koordinasi dan kerahasiaan operasi. Selain mempertahankan semangat berjuang, PDRI secara aktif membangkitkan dukungan rakyat melalui propaganda, memperkuat basis massa dan legitimasi pemerintahan. Keberhasilan PDRI mencerminkan keuletan dan tekad kuat bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Ya, jadi PDRI adalah simbol perlawanan yang tidak pernah menyerah. Mereka itu tidak hanya mempertahankan wilayah mereka, tetapi mereka juga mempertahankan martabat mereka sebagai negara yang merdeka. Keberhasilan Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dalam mempertahankan eksistensi Republik Indonesia saat Belanda melancarkan agresi militer kedua merupakan momen yang sangat penting bagi sejarah bangsa. Meskipun pemimpin-pemimpin utama ditangkap dan ibu kota dikuasai, PDRI tetap menjalankan fungsi pemerintahan dari Sumatera Barat. Ini membuktikan kepada dunia bahwa Republik Indonesia belum tumbang. Keteguhan inilah yang menjadi dasar kuat untuk melanjutkan perjuangan diplomatik di kancangan internasional. Dukungan dari negara-negara lain pun mulai bermunculan dan tekanan terhadap Belanda semakin besar. Akhirnya, perjuangan tersebut membuahkan hasil melalui konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, di mana kedaulatan penuh Indonesia secara resmi diakui.